Hi, study mates. Welcome to Let's Study Study Abroad. Let's study your global study buddy. Hi, guys. If you ever dream of studying in another country but you are not sure where to start, this video is just made for you. Perkenalkan, salam kenal ya. Nama aku Jasmine Laksmidia Maharani, and I'll be your friendly guide to help you understand the real steps to study abroad. And these are my experience or achievement. Jadi aku ini adalah awardee dari Umrah Overseas Student Mobility Award ke Amerika dan juga mendapatkan Dear List Award at York College of Pennsylvania selama studiku. Lalu aku juga punya pengalaman as a mentor for student exchange scholarship dan memiliki pengalaman over 30 experience as a speaker. So let's first take a look at our big picture together. Pertama ini ada nanti aku akan membahas persiapan memilih program beasiswa luar negeri, lalu mengenal beasiswa Kemenak, Kementerian Agama, dan kita akan mengenal lebih dalam tentang MOSMA juga. So, and ada juga more overseas student mobility award preparation class. Terus nanti aku juga akan membahas persyaratan dokumen wajib dan tes bahasa. Dan yang terakhir adalah tips and trick tahap interview beasiswa. The crucial one. So ya guys, tiap langkah memang penting ya. Tiap langkah-langkah untuk prepare beasiswa memang sangat penting. Dan aku pengen sharing ke kalian gimana sih can you make each step easier kayak gitu. Well, kita akan nanti bahas real examples dari aku, apa namanya, smart tips and small hacks gitu, biar kamu nggak overwhelmed juga dan tetap semangat dan punya gambaran yang lebih luas lagi, seperti itu. Karena proses studi abroad itu bukan 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 buat orang jenius aja kok. It's for everyone who's willing to try and grow gitu. So ya tanpa basa-basi kita langsung aja ke materi yang pertama yaitu persiapan memilih program beasiswa luar negeri. Di sini aku sudah meng-highlight beberapa poin. Yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan adalah define your life purpose gitu. Kenapa sih penting kayak gitu kan? Jadi menentukan tujuan hidup itu langkah penting banget teman-teman menurut aku ya. Sebelum memilih program studi atau beasiswa apapun itu gitu. Karena tujuan atau purpose ini itu tuh bisa mencakup gambaran besar yang pengen kamu capai itu seperti apa, baik di bidang akademik, jalur karir, maupun kontribusi sosial gitu. Nah, dengan arah hidup yang jelas, nanti teman-teman itu bisa punya keputusan yang jelas juga gitu. Jadi setiap keputusan yang teman-teman buat itu akan lebih terfokuskan dan juga terhubung sama rencana jangka panjang teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak perlu lagi nih untuk um, take opportunity yang tidak sejalan, tidak sesuai, dan menghabiskan waktu teman-teman untuk sesuatu hal yang nggak akan teman-teman pakai juga kayak gitu. So, di sini aku udah nge-highlight juga kenapa itu penting. Tadi aku udah jelasin sedikit gitu ya. Yang jelas ini tuh akan membantu menyaring pilihan program yang benar-benar relevan kayak gitu. Banyak banget teman-teman pilihan program studi dan beasiswa ataupun kayak experience-experience yang teman-teman lakukan kayak gitu kan. Atau opportunity-opportunity lain itu banyak banget pilihannya yang tersedia gitu. Tapi nggak semuanya itu mendukung cita-cita teman-teman. So be smart to choose opportunity gitu loh. Jadi tujuan hidup atau purpose yang kalian bangun ini akan memfilter nih gimana biar teman-teman itu bisa mempertimbangkan opportunity yang hanya relevan saja gitu untuk teman-teman. Nah, terus ini juga bisa memberikan arah yang jelas untuk rencana studi dan karir gitu. Karena tanpa arah yang jelas, langkah-langkah akademik dan karir itu bisa acak-acakan kayak gitu. Jadi tujuan hidup atau purpose ini tuh dia tuh memberi kayak peta gitu loh sebagai pemandu teman-teman dalam berjalan di hidup ini kayak gitu. Nah, jadi setiap langkah menjadi strategi yang besar gitu, nggak cuma-cuma kayak gitu. Itu yang aku selalu lakuin juga di hidup aku. Jadi aku ngerasa opportunity yang selalu aku ambil itu ada benang merahnya dengan mimpi yang aku punya kayak gitu. So, tipsnya untuk menentukan atau mendefine your purpose life gitu kan. Di sini aku biasanya menggunakan metode Ikigai.
Di metode Ikigai itu ada 5, teman-teman. Teman-teman harus menemukan titik temu, titik tengah di antara passion, mission, vocation, sama profession. So, passion itu apa sih? Passion itu hal-hal yang teman-teman sukai gitu. Kayak misalnya teman-teman tertarik dengan mempelajari otak manusia kayak gitu atau behavior manusia kayak gitu. Nah, itu passion kayak teman-teman suka aja terus teman-teman suka baca kayak gitu. Nah, terus mission. Mission ini kontribusi yang pengen teman-teman berikan tuh seperti apa gitu ke orang-orang gitu. Nah, terus ada vocations itu apa namanya? Kebutuhan masyarakatnya itu seperti apa? Kayak demand di masyarakatnya tuh teman-teman harus tahu seperti apa. Masalah atau urgensi di dalam masyarakat itu seperti apa. Misalnya missionnya teman-teman tadi kan misalnya terlarikannya psikologi gitu ya. Nah, terus missionnya misalnya pengen em, membuat kesehatan mental Indonesia menjadi lebih baik kayak gitu. Terus vocationnya adalah kebutuhan masyarakat nih, dia tuh pengen bang, masyarakat tuh butuh apa layanan konseling kayak gitu yang masih kurang tersedia misalkan. Nah, terus profession, lahir tuh profession, nah itu keahlian yang bisa dijadikan pekerjaan. Keahliannya apa? Misalnya teman-teman keahliannya ya dengan passion, mission dan vocation yang itu teman-teman tinggal menentukan tuh arahnya atau pekerjaannya tuh apa gitu yang bisa eh, mencakup ini gitu. Misalnya kayak psikolog kayak gitu. Nah, terus setelah itu teman-teman bisa tuliskan visi 5 sampai 10 tahun ke depan kayak gitu. Jadi kayak, oh nanti di tahun ini aku pengen studi S1, abis itu lanjut ke studi S2, abis itu praktik, bla 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 bla, kayak gitu. Jadi kayak punya visi 10, 5 sampai 10 tahun ke depan. Contohnya kayak tadi aku bilang, jika tujuan hidupnya ada berkontribusi pada kesehatan mental remaja di Indonesia, jadi pilihan program psikologi atau public health itu pilihlah program studi atau program psikologi atau public health yang relevan seperti itu. Nah, catatan juga ya teman-teman, tujuan hidup itu nggak harus sempurna dari awal, teman-teman itu bisa berkembang. Hal itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu gitu loh. Tapi teman-teman lebih baiknya lagi itu mempunyai gambaran awal atau udah punya core-nya banget nih kayak gitu untuk membuat perjalanan teman-teman itu terarah gitu ke depannya. Jadi nggak cuma-cuma, jadi nggak bingung kayak gitu di tengah jalan dan nggak buang-buang waktu seperti itu. Tapi itu bisa terdevelop seiring berjalannya waktu, jadi being flexible juga nggak masalah kayak gitu. Oh, iya Bu, masih lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke oke, di sini ada clarify your motivations gitu. Jadi, sebelum memulai proses pendaftaran atau studi ke luar negeri, penting banget nih untuk pemahamin secara mendalam alasan yang ngedorong teman-teman atau motivasi yang ngedorong teman-teman itu untuk bertindak atau studi gitu loh. Nah, motivasi ini bisa bersifatnya selfish atau untuk diri sendiri gitu, sama selfless reason gitu. Selfless itu untuk misalnya membantu orang, membantu masyarakat atau apapun itu kayak gitu yang outputnya itu untuk orang lain atau terdorongnya itu karena orang lain gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman dan karena dengan motivasi yang jelas ini juga teman-teman bisa akan lebih mudah gitu ya untuk menyusun strategi. Nah, membuat strategi dan juga membuat keputusan dan tetap semangat gitu sepanjang proses persiapan yang panjang karena proses persiapan apa namanya study abroad, mau itu exchange, apalagi lanjut S2 gitu kan itu sangat panjang dan teman-teman mungkin akan kelelahan gitu di tengah jalan. Jadi motivation is very very important untuk tetap ngedrive teman-teman gitu di dalam proses yang panjang. Iya, kenapa penting? Tadi aku udah jelasin juga. Dan ini poin pentingnya juga sih, motivasi ini juga, motivasi yang jelas ini juga memudahkan teman-teman untuk menulis motivation letter yang kuat gitu. Namanya juga motivation letter. So you have to have a big motivations untuk punya motivation letter yang kuat kayak gitu kan.
Karena ini kan juga motivation letter adalah komponen yang paling penting gitu kan dalam aplikasi beasiswa atau universitas gitu. Nah, alasan yang jelas dan yang bisa meyakinkan gitu kan, itu juga bisa membuat tulisan teman-teman tuh lebih otentik dan juga berkesan di reviewer gitu. Nah, terus tipsnya bisa mengenali dulu nih teman-teman motivasi internal kayak tadi yang selfish untuk passion, pengembangan diri ataupun alasan-alasan lainnya gitu. Dan yang eksternal untuk peluang karir, prestis, untuk membantu orang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih motivasi yang internal, eksternal gitu kayak selfish dan selfless reason. Nah, contohnya ini kayak aku pengen nih belajar psikologi dua negeri karena aku tertarik banget buat mempelajari dan mengobservasi perilaku manusia dari berbagai latar budaya gitu. Itu kan kayak oh aku ke-drive gitu, aku punya emang tertarik kayak gitu kan. Itu selfish reason gitu kan. Terus uh, selflessnya apa namanya ingin membantu orang lain nih untuk membantu orang memahami dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi secara psikologis kayak gitu ya misalnya. Nah, itu adalah yang ini adalah selfless reason. Seperti itu. Nah, teman-teman nggak ada motivasi yang sepenuhnya itu benar atau salah gitu. Yang penting itu adalah kejujuran dan juga kemampuan teman-teman untuk menjelaskan bagaimana motivasi tersebut akan membimbing perjalanan akademik dan juga profesionalnya teman-teman seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya itu adalah research the right university. Memilih universitas itu bukan cuma soal cari nama yang terkenal ya teman-teman, tetapi juga nemuin tempat yang benar-benar sesuai gitu dengan kebutuhan akademik, kebutuhan minat, dan juga rencana masa depan teman-teman gitu. Nah, penelitian atau riset lah ya, riset yang matang itu bisa ngebantu teman-teman ngehindarin keputusan terburu-buru dan memastikan pengalaman studinya nanti akan maksimal karena teman-teman udah punya gambaran juga untuk university-nya gitu kan. Nah, terus langkah-langkah yang harus dilakukan atau perlu gitu ya dilakukan untuk ngeriset itu yang pertama tentuin dulu nih negara tujuan. Pertimbangkan faktor kayak bahasa, biaya hidup, culture, dan juga peluang kerjanya tuh seperti apa kayak gitu. Atau bisa iklim, apa namanya terus apa lagi ya? Banyak hal sih teman-teman yang bisa jadi teman-teman dipertimbangkan gitu. Nah, terus bandingkan juga ranking universitas dan juga reputasi jurusan. Gunakan dari lembaga resmi ya teman-teman ya untuk melihat posisi universitas secara global maupun di bidang studi tertentu gitu. Jadi nggak cuma univnya aja tapi bidangnya, jurusannya kayak gitu itu juga perlu diriset gitu. Nah, terus pelajari kurikulumnya seperti apa, dosennya, fasilitasnya itu seperti apa gitu kan. Jadi kurikulumnya pastiin sesuai minat teman-teman, dosennya juga punya keahlian yang relevan dan fasilitas yang mendukung pembelajaran penelitian teman-teman gitu. Nah, terus juga bisa hubungi alumni atau mahasiswa aktif yang ada di sana untuk mendapatkan informasi langsung gitu ya dari mereka akan bisa memberikan gambaran yang nyata tentang kehidupan akademik dan juga sosial di universitas tersebut gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat bisa langsung tahu itu bisa langsung di reach out aja alumni atau mahasiswa yang ada di sana kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nanya-nanya. Nah, terus mungkin tipsnya yang bisa dilakuin itu gunain keyword Univ Ranking sama The Rankings itu bisa teman-teman pakai untuk do some research about this university di webnya langsung di web universitinya pasti itu lebih lengkap lagi kalau misalnya teman-teman mau ngejelasin atau mau tahu lebih mendalam tentang jurusannya spesifik gitu. Terus jangan lihat hanya peringkat global ya teman-teman, perhatiin juga peringkat bidang studinya, terus kayak gimana studinya, apa namanya, masanya seperti apa, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak cuma lihat univnya gitu, bisa lebih jelas lagi ngedetailin di bidang studinya tuh kayak gimana gitu.
Misalnya aku kemarin juga riset riset gitu tentang kalau misalnya tertarik nih di bidang psikologi klinis, salah satu pilihan atau kayak apa namanya yang aku rasa cocok untukku mungkin adalah University of Melbourne yang punya program dan juga reputasi yang tinggi serta memiliki laboratorium riset neuropsikologi, kesehatan mental, dan intervensi psikoterapi. Selain itu, mereka juga menyediakan magang dan lain-lain ya, dan yang lain sebagainya. Jadi bisa dia riset aja teman-teman apa namanya dari web aslinya di sana gitu, web unitnya. Nah, terus oke. Terakhir adalah research the right scholarship. Nah, memilih beasiswa itu juga sama pentingnya teman-teman sama memilih universitas gitu karena beasiswa yang tepat itu nggak cuma memberikan dukungan finansial gitu tapi juga membuka akses pada jaringan profesional, peluang riset dan pengalaman internasional. Untuk menemukan beasiswa yang sesuai itu teman-teman perlu pahami juga jenisnya tuh jenis-jenisnya, persyaratannya, tujuan yang ingin dicapainya itu apa, kayak value dari scholarship-nya itu apa, kayak gitu. Apa yang dicari dari scholarship itu, kayak gitu. Misalnya kayak jenis-jenis beasiswa ada dari pemerintah, PDP, Chevening, Fulbright, Erasmus, Max, PIB, AAS gitu. Terus ada universitas, kalau dari universitas ada Cambridge International Scholarship, DAD, Jerman, ini DAD. Terus dari lembaga NGO ada Open Society Foundation, Rotary, gitu. Terus ada beberapa lagi sebenarnya ya teman-teman yang lainnya kayak YC League, kalau nggak salah itu juga dari I forgot kalau misalnya dari situ nanti mungkin bisa dicari lagi. Nah, ini some scholarship yang mungkin kayak teman-teman bisa lihat juga kayak gitu. Terus prestasi akademik, oh ya, terus ini fokusnya ya, rekomendasi yang berdasarkan tujuannya. Kalau misalnya teman-teman punya prestasi akademik dan juga riset atau lebih mendalam ke akademik dan riset gitu nantinya bisa pakai LPDP, Cambridge International Scholarship, Fulbright Max gitu kan. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ingin berdampak sosial atau kepemimpinan, itu bisa banget ya PDP juga, karena PDP tuh pengen orang yang bisa berkontribusi gitu ya untuk Indonesia gitu. Atau di luar Indonesia juga sekarang udah boleh kayak gitu kan. Cuma gimana teman-teman bisa tetap berkontribusi di luar negeri, tapi untuk Indonesia juga gitu. Terus ada Chevening juga, Open Society Foundation, dan Rotary. Terus ada pengembangan profesional global, ada Erasmus, DAD, Fulbright, terus fokusnya kalau yang fokusnya ke nilai agama dan fokusnya agama dan juga nilai keagamaan bisa ke beasiswa Kemenak kayak MOSMA, terus beasiswa S2-nya ada juga kayak gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada lintas budaya dan pengalaman internasional multinegara bisa pakai Erasmus, Mundus Erasmus, terus AAS juga bisa gitu. AAS ini dari Australia ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu ada kita mengenal beasiswa Kemenak. Beasiswa Kemenak tuh apa aja sih gitu. Nah, beasiswa Kemenak tuh pertama ada dua sih jenisnya, ada program gelar degree ada non degree. Kalau misalnya untuk the gelar degree ini ada beasiswa Indonesia Bangkit, jadi beasiswa umum untuk santri, biasanya siswa mahasiswa mahasiswa, guru, penyuluh agama, dosen, tenaga kependidikan, alumni pendidikan, agak keagamaan, dan pegawai Kementerian Agama untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi S1, S2, S3. Ini untuk S1, S2, S3. Terus ada beasiswa prestasi, ada penghargaan dan dukungan kepada santri. Ini tuh sebagai penghargaan dan juga dukungan kepada santri, siswa, mahasiswa yang memiliki keunggulan di bidang akademik, prestasi gitu ya, atau non akademik untuk melanjutkan pendidikan biasanya S1 dan juga S2 seperti itu. Terus di sini ada non degree yaitu MOSMA, Moral Overseas Student Mobility Award. Nah, ini tuh program mobilitasnya tuh fisik ya langsung ke negaranya, maksudnya 1 semester dan maksimal tuh 6 bulan yang memungkinkan mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri dan bisa dikonversi gitu nilainya ke SKS kampus asal. Nah, ini bertujuan memberi pengalaman kuliah internasional, terus memperluas wawasan dan perspektif global, terus juga meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap budaya baru,
terus menumbuhkan motivasi untuk lanjut gitu ya ke jenjang yang lebih tinggi, dan menumbuhkan rasa kebangsaan sebagai salah satu dari bangsa Indonesia kayak gitu, dan juga agama gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk program MOSMA ini. Nah, selanjutnya kita akan ada Moral Overseas Student Mobility Award Preparation Class. Nah, kita akan get to know MOSMA deeper gitu. Nah, MOSMA ini sebenarnya tuh mencari kandidat yang seperti apa sih kayak gitu. Nah, ada beberapa kandidat yang aku lihat sebenarnya itu adalah menjadi target utama yang mereka, atau mereka tuh ngelihat orang yang seperti apa sih gitu. Yang pertama prestasi akademiknya baik, IPK-nya tinggi, konsistensi belajarnya bagus kayak gitu kan. Jadi mereka tuh diharapkan ya untuk memiliki IPK yang tinggi dan menunjukkan konsentrasi juga dalam capaian akademik selama kuliah gitu. Em, Kayak punya beberapa apa ya achievement juga dan juga kontribusi selaku mahasiswa, jadi kayak mahasiswa yang aktif kayak gitu. Nah terus kemampuan bahasa asing sesuai juga dengan TOEFL, IELTS dan TOEFL. Jadi kayak Mosma ini nggak cuma negaranya Inggris doang ya guys, maksudnya kayak yang bahasa Inggris ada juga yang ke Timur Tengah gitu, jadi pakai bahasa Arab, jadi harus ada yang membutuhkan TOEFL. Nah, terus motivasi dan juga tujuan yang jelas ya, teman-teman. Jadi, jadi kandidat yang dicari itu juga bisa menunjukkan rancangan akademik yang terarah dan kontribusi yang akan diberikan gitu setelah program itu juga pasti ditanyain sih. Dan baik juga baik untuk kampus asal ataupun masyarakat luas kayak gitu. Nah, terus integritas dan juga etika ini juga cukup penting sih, memiliki rekam jejak yang bersih dari pelanggaran hukum dan norma itu, karena ada ininya, apa namanya, harus ada suratnya, nanti akan dibahas juga sama aku. Terus apa namanya, punya berperilaku baik juga sesuai dengan etika dan moral, akhlaknya baik gitu ya. Terus juga punya potensi sebagai duta Indonesia, jadi mampu beradaptasi, komunikasi, dan mempromosikan budaya Indonesia di tingkat internasional kayak gitu. Karena ya kan namanya juga student exchange, pasti apa namanya, kita akan bersinggungan atau akan memberikan insight kepada teman-teman yang ada di host university untuk mengenal budaya kita lebih dalam kayak gitu. Pasti ada opportunity yang seperti itu gitu. Jadi kayak harus punya wawasan yang baik juga terhadap Indonesia, dan juga punya value agama, memiliki wawasan keberagamaan dan menerapkan value agama dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Nah, selanjutnya nih negaranya itu kemarin sih cuma ada tiga ya, Amerika, Malaysia, dan juga satu lagi Tunisia. Ini untuk yang Timur Tengah gitu. Nah, terus ada sebenarnya skema penerimaannya ya teman-teman, ada dua skema. Yang pertama, itu peserta itu memilih universitas tujuan sendiri gitu, menentukan universitasnya sendiri yang dituju. Terus kalau misalnya kalau seleksi akan ditempatkan sesuai dengan pilihannya dia gitu. Kalau misalnya kriterianya terpenuhi, kalau apa namanya lolos itu di universitasnya juga mau nerima gitu. Nah terus skema kedua itu universitas tujuan dipilihkan oleh pihak penyelenggara beasiswa. Jadi penempatannya berdasarkan hasil seleksi, profil peserta, dan juga kecocokan program. Jadi nggak semuanya ditempatin di univ yang teman-teman mau kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah persyaratan. Nah, untuk persyaratannya ini adalah warga negara Indonesia, of course, terus tidak memiliki kewarganegaraan ganda, statusnya mahasiswa, mahasiswa aktif S1, S2, S3, S1, S2, S3 di tulisannya, tapi kemarin sih kalau nggak salah cuma sampai S2 ya, mungkin S3-nya tidak ada yang daftar gitu. Di PTK di bawah Kemenak ini harus di-highlight juga ya teman-teman. Di bawah, kalau ini tuh harus di bawah Kemenak gitu unitnya. Terus atau mahasiswa non PTK yang diusulkan sebagai afiliasi Kemenak juga gitu Kak. Jadi pokoknya yang di bawah Kemenak gitu kan. Terus batasnya juga ada usianya S1 itu S1 semester 4 sampai 6,
itu maksimal 23 tahun, S2 semester 2 maksimal 25 tahun, S3 semester 4 tuh maksimal 35 tahun. Nah, kemarin ini aku apa namanya masuk di S1 semester 4 ya, teman-teman. Nah, terus tinggal pada cuti kuliah karena mungkin ini mereka butuh juga kali ya kalau misalnya cuti kuliah agak kelamaan ya gitu. Dan nggak pernah juga ikut mobilitas internasional fisik sebelumnya kayak gitu, kayak exchange sebelumnya tuh mereka belum pernah kayak gitu. Nah, ini juga di notes. Terus ada juga surat rekomendasi dari Ketua Prodi dan Dekan Rektor. Kemarin sih aku nggak perlu yang sulit-sulit banget sih, jadi kayak surat rekomendasi aja kayak gitu. Nah, terus menandatangani surat bebas narkoba, kekerasan seksual, komitmen integritas, dan tidak boleh double funding. Jadi teman-teman yang kemarin tuh teman-teman yang dapat beasiswa sebelumnya itu juga menghentikan beasiswanya dulu kayak gitu. Jadi kalau selama mendapatkan beasiswa ini, beasiswa yang lain tuh harus dicabut atau dipospon, tergantung sama ininya sih. Terus boleh milih universitas dan mata kuliah di luar jurusan asal gitu. Aku juga beberapa ambil mata kuliah di luar jurusan asal kayak komunikasi, manajemen kayak gitu. Jadi nggak sepenuhnya tuh psikologi gitu. Oke, next. Ada dokumen wajib dan juga tes bahasa. Nah, untuk dokumen wajib, di sini ada form data diri dan pas foto, ada KTP dan KK, surat keterangan aktif kuliah, transkrip nilai KRS yang ditandatangani Kaprodi, dan pokoknya lengkap tanda tangan sih waktu itu. Terus sertifikat bahasa, TOEFL, IELTS, TOEFL, Duolingo juga bisa. Terus surat pernyataan komitmen integritas, surat rekomendasi dekan, rektor, atau rektor, dekan sih ini dekan. Aku mintanya kemarin. Terus surat pernyataan mobilitas bebas narkoba dan kekerasan seksual kayak gitu. Nah, ini tuh semua dokumennya bisa diunggah, di download di webnya. Jadi teman-teman bisa download aja dan isi sesuai template juga gitu. Ada beberapa yang enggak sih. Nah, terus selanjutnya tes bahasa. Tes bahasa ini nilai bahasanya kalau kriterianya atau cakupannya itu luar Asia, TOEFL ITP-nya ya 500, IELTS-nya 5,5, terus Duolingo-nya minimal ya 95. Kalau untuk ASEAN, TOEFL ITP-nya itu 475, IELTS-nya 5,5, terus Duolingo-nya tuh 8,5. Sini ya. Duolingo-nya 85 bukan 8,5, 85 gitu. Nah, terus untuk Timur Tengah, TOEFL-nya itu ada 550 kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Nah, terus IELTS ini apa namanya untuk IELTS itu ada ujinya, ada listening, reading, writing di komputer biasanya, terus speakingnya itu tatap muka langsung kayak gitu. Skornya 0 sampai 9, terus kelebihannya itu diakui luas di dunia termasuk UK, Australia, New Zealand, dan banyak kampus di Amerika Serikat gitu. Terus oke, selanjutnya itu ada tes TOEFL, ITP. Nah, di sini tuh ujinya dari listening, structure, reading. Jadi cuma tiga doang ya, teman-teman. Skornya itu 310 sampai 677. Nah, kelebihannya itu lebih murah, cepat, cocok untuk seleksi internal atau biasanya yang nggak butuh TOEFL internasional, kayak gitu. Nah, di Mosma ini cukup ITP, nggak apa-apa, teman-teman. Terus untuk Duolingo Test itu apa namanya? Aku pakai yang ini kemarin. Ada uji listening, reading, writing, sama speaking. Nah, ini semuanya dipakai online ya, teman-teman, nggak tatap muka gitu. Sekarang tuh 10 sampai 60. Kelebihannya tuh praktis dari rumah doang. Hasilnya tuh cepat, cuma 1-2 hari. Kemarin waktu itu aku 2 hari gitu kan. Terus biayanya juga terjangkau lah ya. Sekitar 700.000 sampai 800.000. Mungkin sekarang 900.000 kali ya.
Selanjutnya itu ada TOEFL, yaitu Testing of Arabic as a Foreign Language. Nah, di sini itu ada uji kemampuan bahasa Arab. Jadi mendengarkan, jadi tesnya itu ada mendengar, listening, ada membaca, terus ada menulis, dan juga tata bahasanya kayak gitu yang diuji ya. Nah, terus untuk skornya itu umumnya tuh berskala 310 sampai 677 gitu. Tapi bisa beda sih tiap lembaga gitu. Tapi yang aku tahu adalah 310 sampai 677. Nah, untuk kelebihannya khusus untuk keperluan studi di negara bahasa Arab, berbahasa Arab yang diakui banyak universitas Timur Tengah gitu. Nah, kalau misalnya untuk mas-mas sendiri yang paling aman atau paling gampang itu teman-teman bisa tes di lembaga Kemenak, yaitu Pusat Pengembangan Bahasa UIN seperti itu. Nah, selanjutnya ada tips untuk tes bahasa ini. Yang pertama untuk listening ya. Jadi listening itu bukan hanya soal mendengar kata, tapi menangkap pesan utama. Jadi teman-teman bisa mencatat dan juga fokus pada kuncinya gitu. Misalnya jika pembicara mengatakan the meeting was postponed to the next Monday, berarti kan kata kuncinya yang perlu dicatat adalah meeting, postpone, ditunda, sama next Monday kayak gitu kan. Nah, terus prediksi juga nih jawaban sebelum pilihan dibacakan gitu. Karena bisa nih kata kalau kita mendengar soal, coba dibayangkan langsung aja jawabannya masuk akal sebelum opsinya itu muncul gitu. Jadi ini membantu otak untuk siap pilih lebih cepat kayak gitu. Nah, terus abaikan aja kalau ada kata-kata yang nggak familiar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar kata-kata yang nggak familiar, nggak terlalu dipahami, it's okay gitu. Karena teman-teman bisa tangkap ide utamanya aja. Jadi ditangkap ide utamanya, jadi bisa tahu oh ternyata ini maksudnya ini kayak gitu. Nah, terus biasakan mendengar dari berbagai aksen, linking words dan juga ritme. Jadi kayak teman-teman bisa nonton film yang British, American dan juga Australia. Jadi bisa mendengarkan linking words gitu, kata yang terdengar menyatu misalnya kayak going to jadi gonna kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada untuk structure dan juga writing expression. Jadi bagian ini kan menguji kemampuan teman-teman memahami tata bahasa tertulis gitu ya. Jadi teman-teman harus hafal pola tenses gitu. Terus subject verb, terus agreement dan pasif dan juga clause kayak gitu. Nah, terus misalnya ya kayak she has been working here since 2022 gitu kan. Nah, ini kan present perfect continuous kayak gitu. Nah, terus cari lubang di kalimat, struktur yang hilang atau yang salah juga bisa. Gitu kan. Misalnya he titik-titik-titik to the store yesterday gitu kan. Jadi isinya kayak he went to the store yesterday karena dia pakai yesterday gitu di belakangnya. Terus pastikan kata hubung, preposisi, dan juga bentuk kata. Nah, terus selanjutnya ada reading comprehension gitu. Nah, di skim dulu aja nih teman-teman kalau dapat soal kayak gini. Jadi bisa tahu topik dan struktur bacaan. Jadi teman-teman bisa baca paragraf pertama dulu sama akhir buat nangkep inti kayak gitu kan. Terus kerjain soal detail sambil mencari kata kunci di teks gitu. Misalnya, jika soal menanyakan what is the main cause of deforestation kayak gitu. Jadi cari kata cause atau sinonimnya di bacaan kayak gitu. Nah, terus kata kuncinya tuh ya pokoknya kata kuncinya dari oh ini pas teman-teman lihat kan kayak ada ini kan dia kan nyari tentang deforestation gitu kan. Nah, teman-teman tuh cari itu dulu kata kuncinya kayak gitu di teks yang panjang itu. Nah, terus teman-teman bisa gunain konteks untuk tebak arti kata sulit. Misalnya, the arid climate makes farming challenging. Nah, dari konteksnya aja udah ketahuan ya kayak gitu. Walaupun misalnya teman-teman nggak tahu arid gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa tahu dari kata lain apa namanya um, bisa ngebuat si farming ini challenging gitu kan. Nah, itu ya mungkin bisa jadi oh iya kekeringan bisa membuat pertanian ini tuh kayak challenging kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada speaking. Nah, teman-teman bisa untuk kelancaran dan juga kejelasan dan juga pengaturan ide. Misalnya teman-teman dapat apa namanya
deskripsiin suatu gambar, benda, atau situasi gitu kan. Nah, teman-teman bisa gunakan who, what, when, where, and why gitu kan. Nah, terus bisa latihan rutin teman-teman, bisa coba sama teman, ngomong, terus bisa rekam suara, bisa shadowing native speaker gitu di film, kayak gitu. Cari yang paling fun aja buat teman-teman. Terus variasi bahasa bisa gunain sinonim dan juga variasi seluruh kalimat. Jadi nggak gitu-gitu aja gitu kalimatnya atau katanya gitu. Nah, terus misalnya kalau misalnya teman-teman salah ucap, itu bisa dikoreksi atau dilanjut aja bicara as natural kayak gitu kan. Misalnya contoh, teman-teman mau pakai kata I went to the library yesterday, tapi teman-teman salah jadi I go. Jadi salah grammarnya gitu. Misalnya jadi I go, I'm sorry. Misalnya I go, sorry. I went to the library yesterday kayak gitu. Jadi bisa dikoreksi cepat. Nah, terus ada tips and tricks interview tahap interview beasiswa. This is the last materi kita hari ini. Jadi, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan interview wawancara beasiswa itu bisa dengan menjawab dengan genuine gitu. Jadi bukan hanya sekedar hafalan teman-teman. Hafalan membuat jawaban teman-teman itu terdengar kaku dan juga nggak personal gitu. Jadi pewawancara ini biasanya dia tuh pengen mengenal siapa kamu, siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar mendengar kalimat yang dipersiapkan secara struktur gitu. Udah kamu siapin gitu kan, secara kayak udah siap bete gitu dibaca gitu ya. Jangan jangan tunjukin kalau kamu hafal kayak gitu. Terus juga apa namanya tunjukin passion, komitmen dan kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan beasiswa secara maksimal. Nah, itu bisa didapat dari refleksi diri sendiri gitu, teman-teman. Merenungkan jawaban. Ini aku tulis di sini kali ya. Bisa dari refleksi, 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 refleksi. Jadi teman-teman renungin pengalaman, pencapaian, dan tantangan yang membentuk tujuan teman-teman kayak gitu. Terus riset dari riset program. Jadi teman-teman bisa pahami latar belakang beasiswa dulu, terus fokus bidangnya dan nilai-nilai yang dijunjung itu seperti apa gitu. Terus bisa tunjukkan passion kamu, passion dan juga komitmen. Nah, terus tunjukkan alasan kebutuhan yang jelas gitu. Jelasin nih teman-teman penting banget. Beasiswa itu kan sebenarnya kan diberikan itu untuk menjembatani kesenjangan ya. Ini teman-teman. Terus di sini ada kesenjangan sama cita-cita teman-teman. Nah itu disinilah beasiswa bertindak di sini. Di tengah-tengah ini beasiswa itu bertindak untuk menjembatani. Jadi teman-teman tuh harus jelas gitu kan. Apa namanya? Kesenjangannya kan bisa apa gitu, finansial, terus pengetahuan, peluang, kayak gitu kan. Jadi jelasin kenapa kamu butuh gitu kan beasiswanya. Misalnya kayak knowledge gap yang kamu nggak punya, kayak gitu. Terus bisa sampein keterbatasan kan, kayak pengetahuan atau keterampilan yang hanya bisa dipenuhi, ini gap ini bisa dipenuhi, itu ya studi abroad gitu, dengan studi abroad gitu. Jadi kamu, ketujuan kamu itu kesenjangannya misalnya knowledge gap atau lain sebagainya gitu dan bisa diatasin sama si studi abroad kayak gitu. Terus juga konteks nyata gitu. Ceritakan bagaimana situasi atau pengalaman yang menunjukkan keterbatasan tersebut kayak gitu kan. Ceritain juga bagaimana program yang kamu lamar ini bisa membantu mengembangkan kemampuan dan memberikan dampak yang nyata bagi bidang yang kamu tekuni gitu kan. Terus gunakan contoh yang spesifik agar pewawancara itu yakin bahwa beasiswa ini sangat penting. Penting banget nih pokoknya kalau kamu nggak dapet tuh kayak dunia berasa terguncang gitu kan untuk perjalanan akademik dan juga karirnya teman-teman kayak gitu kan. Misalnya di Indonesia riset X masih minim.
riset tentang art terapi misalnya masih minim. Nah, itu kalau misalnya di luar negeri tuh banyak tuh teman-teman. Jadi aku mau keluar negeri nih buat bisa mempelajari CX ini dengan metode Y yang belum tersedia di kampus Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa punya alasan yang jelas kayak gitu. Nah, terus selanjutnya adalah buktikan keselarasan dengan misi beasiswa. Nah, jadi pasti nih teman-teman punya visi, misi, dan juga prioritas program beasiswa gitu. Karena setiap program itu punya misi khusus, teman-teman. Punya juga apa namanya visi misi khusus itu yang bisa teman-teman selaraskan dengan tujuan teman-teman. Misalnya pengembangan SDM, kontribusi sosial, atau riset di bidang tertentu. Jadi tugasnya teman-teman adalah nunjukin kalau oh tujuan kita selaras nih, misi kita tuh selaras nih gitu kan. Jadi pelajari dulu visi misi dari mereka tuh seperti apa, cari tahu di situs resminya atau laporan tahunan mereka kayak gitu atau dari alumni juga bisa teman-teman tanya. Nah, terus hubungkan tujuan pribadi teman-teman sama fokusnya mereka. Ini di LinkedIn, dijelasin atau kayak di benang merah kan kayak gitu. Selaras lah ya. Kita tujuan pribadi kamu sama fokusnya mereka kayak gitu. Misalnya, kalau misalnya misi mereka itu adalah meningkatkan pendidikan di daerah tertinggal, ya teman-teman juga harus menceritakan rencana teman-teman untuk mengajar atau membangun program edukasi di daerah tersebut itu perkembangan SDM gitu. Misalnya kayak aku apa namanya concern apa misalnya dapat beasiswa yang pengen alumni itu berkontribusi untuk Indonesia. Nah, aku bisa berkontribusi lewat apa nih kayak gitu. Saya lewat mental health atau lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus eh tunjukin bahwa investasi pada dirimu ini membawa manfaat jangka panjang baik untuk diri kamu sendiri sama atau komunitas atau negara atau pihak beasiswa tersebut kayak gitu kan. Jadi mereka ini kan sebenarnya berinvestasi sama kamu gitu. Mereka tuh memilihmu sebagai investasi mereka kayak gitu untuk biar teman-teman tuh bisa memberikan benefit ke mereka juga gitu. Bisa ke negara, lembaga pendidikan, lembaganya atau yang lain sebagainya gitu. Nah, jawab aja dengan jelas dan nggak terburu-buru. Kalau misalnya grogi, kalau misalnya teman-teman itu grogi itu nggak apa-apa kalau misalnya perlu jeda sebentar untuk berpikir itu nggak apa-apa banget gitu. Yang penting teman-teman itu bisa menyampaikan jawabannya dengan jelas seperti itu. Terus di sini terakhir ada do and don'ts. Do-nya, oh. Do Do-nya itu teman-teman harus menetapkan tujuan dan juga motivasi yang jelas ya, yang tadi pertama aku bilang gitu kan. Terus lakukan riset di universitas, jangan lupa programnya juga dan beasiswanya juga dilakukan riset terlebih dahulu. Terus siapin dokumennya lebih awal, jadi teman-teman punya preparation yang lebih baik lagi. Terus bangun profil akademik dan juga non-akademik yang kuat. Jadi ciptakan unique value yang teman-teman bisa jual ke mereka atau ke pihak beasiswa. Terus bisa latihan tes bahasa Inggris dan juga interview rutin gitu ya. Terus harus aware juga dengan timeline pendaftaran karena kalau misalnya lewat timeline kan nggak mungkin ada perpanjangan untuk teman-teman sendiri gitu kan. Terus bersikap adaptif dan terbuka pada budaya baru, culture baru. Itu juga harus dilihatin di interview sih. Nah, terus down-nya itu adalah menunda persiapan hingga mepet deadline gitu karena teman-teman akan sangat-sangat overwhelmed dan takutnya malah udah siapin tinggal dikit lagi tapi malah mepet kayak gitu kan. Jadi nggak ke Uber gitu. Terus riset asal-asalan juga jangan dan ikutin tren tanpa cek kecocokan. Misalnya kayak dia ke Amerika nih, kayaknya aku harus ke Amerika juga gitu. Tapi kita nggak tahu cocok atau enggak kayak gitu, cuma FOMO doang. Terus jangan abaikan syarat skor bahasa. Ini jangan maaf.
Jangan abaikan syarat sekolah bahasa. Terus hafalkan, ya, maksudnya ini jangan don't abaikan syarat sekolah bahasa. Terus hafalan kaku saat interview itu jangan dilakukan. Terus kirim dokumen tidak lengkap atau salah format ini langsung banget akan dieliminasi. Terus jangan juga jadi overconfidence tanpa persiapan. Kalau orang overconfidence tuh biasanya persiapannya malah nggak bagus kayak gitu ya. Jadi jangan be anxious juga, cuma ya tengah-tengah aja dan disiapkan secara matang. Terus jangan menolak adaptasi dan juga pengalaman baru. Oke, teman-teman. Terakhir kita ada di closing and also motivation. Jadi aku pengen ngasih tahu ke teman-teman aja kalau misalnya the scholarship aren't just for the geniuses, but they are for the relentless, the passionate, and those who refuse to quit. Jadi beasiswa ini nggak cuma punya buat orang pintar, guys. Nggak cuma buat orang-orang yang paling pintar, tapi juga untuk orang yang paling bisa berusaha gitu kan dan juga punya tekad dan semangat yang kuat gitu untuk terus dan juga pantang menyerah gitu. Dan mungkin di dalam perjalanan nanti teman-teman akan ngerasa overwhelmed, penuh tantangan, challenging gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat kalau misalnya langkah yang teman-teman ambil itu membawa teman-teman ke lebih dekat kepada impian teman-teman. Jadi jangan takut gagal atau merasa kurang, karena yang paling penting adalah terus coba dan juga percaya pada diri teman-teman sendiri. Karena ingat ya, keberhasilan itu datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan hanya dari kecerdasan semata. Dan keberuntungan itu adalah milik orang-orang yang mengambil kesempatan. Dan terakhir di sini ada tips and action plan. Jadi teman-teman bisa lakukan refleksi ya dan gali pengalaman teman-teman sebagai bahan cerita yang kuat dan juga genuine. Terus perbanyak riset tentang karir, universitas, beasiswanya gitu kan. Terus mulailah lebih awal. Jadi teman-teman punya cukup waktu untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan semua hal dengan rapih gitu. Nah, terus biasakan menggunakan bahasa Inggris dari sekarang dalam keseharian, di slang-slangin, bukan slang, di sempil-sempilan aja ke dalam bahasa sehari-hari. Terus pelajari juga budaya negara tujuan yang pengen dituju dan juga gaya belajar di sana supaya siap nih teman-teman beradaptasi dan terlihat memang siap gitu loh. Nah, terus selalu aware dengan timeline beasiswa dan jangan sampai terlewat deadline. Nah, oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung. Thank you so much for watching this content. Dan of course pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Nah, teman-teman, remember, Let's Study is here to support you through every applications, every questions, and every moment you feel unsure. So take notes, bisa replay this video kalau misalnya dirasa butuh dan juga most importantly is keep dreaming big. See you in the next video and maybe someday you on your campus abroad. Oke teman-teman, if you guys find this video helpful dan pengen support lebih ke apa namanya ke sini, teman-teman bisa donate di barcode yang ada di layar ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa berkontribusi ya untuk Let's Study dan juga teman-teman di luar sana. Cause every little bit helps us keep creating free, high quality, and resource for future global learners gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nggak bisa support financially juga nggak apa-apa, teman-teman bisa sharing aja materi ini ke teman-teman yang lain. Karena great opportunity or even better kalau misalnya we grow together gitu kan. So bye study mates, thank you so much for watching. See you.